Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Ghani al-Maqdisi wa ila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, al-hadis al-khamis, betul enggak? Yang al-uddah. Ana Aisyah. Betul enggak? Yang pegang kitab Umdatul Ahkam. Sekarang hadis Aisyah atau bukan? Betul. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liwalidayhim wa liman najazahum min muntahi isnadihim wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Qala musannifu al-Imam Anauddin Ibn Attar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-'Uddah. Al-hadits al-khamis. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan 'ala sariyatin. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluhu li ayyi syai'in yas'u dzalika. Fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahmani 'azza wa jalla. Fa inni uhibbu an aqra'a biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah azza wa jalla yuhibbuhu. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjadi amir ya akan satu rombongan pasukan. Maka ketika ia menjadi imam membaca kepada makmumnya yaitu sahabat-sahabatnya dalam salat mereka, dia senantiasa menghatamkan bacaannya dengan surat Qul huwallahu ahad. Nah, maka ketika mereka kembali dari peperangan tersebut, maka mereka menyebutkan kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanya kepada dia, kenapa dia mengerjakan demikian? Taib, untuk apa dia mengerjakan demikian? Maka ditanyalah kepada sahabat yang lainnya kepada orang tersebut. Maka ia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Kenapa? Karena dalam surat tersebut ada sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang untuk membaca sifat Ar-Rahman tersebut, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW menjawab atau bersabda, berikanlah kabar kepada dia bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai dia. Nah, halaman 518. Wa qauluhum, ini udah jelas ya. Wa qauluhum fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dia menghatamkan setiap bacaan surat dengan qul huwallahu ahad. Dalilun ala annahu kana yaqra'u bi ghairiha. Dalil bahwasanya mikrofonnya bisa dimatikan. Admin boleh dimatikan secara otomatis yang masih menghidupkan mikrofon. Masih ada. Masih ada. Ya, mikrofon yang belum dimatikan mohon untuk dimatikan. Jazakumullah khair. Nah, dalil bahwasanya ia membaca selain surat Al-Ikhlas karena fayakhtimu, karena dia menghatamkan dengan qul huwallahu ahad. Lakinnahu hal kana yaqra'u biha ma'a ghairiha fi raqatin wahidatin, apakah ia membaca selain itu dalam satu rakaat ya, wa yakhtimu biha fi tilka rakaah, dan dia menghatamkan bacaan surat tersebut dengan surat Al-Ikhlas dalam satu rakaat, amkana yakhtimu biha fi akhir rakaatin yaqra'u fiha surah, atau menghatamkan daripada akhir pembacaan surat. Misal kalau salatnya khatamnya itu di akhir, berarti rakaat pertama dia baca surat yang lain. Di rakaat kedua itu dia membaca Al-Ikhlas, dia menghatamkan bacaan surat. Karena
rakaat ketiga kalau sholat maghrib tidak ada lagi bacaan surat. Nah, maka menghatamkannya itu di rakaat kedua. Nah, apakah dia menghatamkan di setiap rakaat? Setiap rakaat misalkan dia baca An-Nasr, udah gitu dihatamkan dengan Al-Ikhlas. Sudah gitu dia ruku. Nanti rakaat kedua dia baca lagi misalkan surat Al-Lahab, udah gitu dia baca lagi surat Al-Ikhlas, seperti demikian. Az-zahiru al-awwal. Yang zahir adalah yang awal. Yang nampak itu dari hadisnya tersebut, fayakhtimu, itu zahirnya itu adalah yang pertama. Itu setiap rakaat ia menghatamkan bacaan suratnya dengan Al-Ikhlas. Berarti dia membaca surat yang lain di setiap rakaatnya. Baik. Kemudian wathani yahtamiluhu al-lafzu wa 'ala al-awwali yakunu fihi dalilun ala jawazil jam'i baina surataini fi raqatin wahidah. Nah, kalau pendapat yang zahir tadi yang lebih condong ya, itu adalah setiap rakaatnya menghatamkan dengan surat Al-Ikhlas, berarti dalil boleh menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Kemudian wa fi hadzal hadisi masail. Minha istihbabul bu'uthi was-saraya wa ta'miri alaihim. Baik, mustahabnya mengutus utusan dan rombongan sariyah, rombongan-rombongan jihad. Dan mustahab untuk menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Taib. Anna amirahum ya ummuhum fayusalli bihim. Nah, yang menjadi imam adalah yang menjadi pemimpin rombongan. Taib. Dan ia yang memimpin salat rombongan tersebut. Wa minha jawazu qiraati surataini ma'al Fatihati fir raq'atin. Bolehnya membaca dua surat bersama dengan surat Al-Fatihah dalam satu rakaat. Bolehnya membaca dua surat selain surat Al-Fatihah dalam satu rakaat. Wa minha fadilatu surati qul huwallahu ahad. Keutamaan surat qul huwallahu ahad. Wa la yadullu ala annaha afdalus suwari. Nah, ini tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah surat yang paling afdal. Bal afdalus suwari suratu alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi surat yang paling afdal adalah surat Al-Fatihah. Wa minha annahu yushra'u liman fa'ala fi'lan ibadatan aw ghairaha an yas'ala ba'dahu ba'da fi'lihi al-ulama'a bihi. Taib. Hendaklah seseorang setelah melakukan satu perbuatan, entah ibadah atau apapun, hendaklah dia bertanya setelah mengerjakan pekerjaan demikian kepada ulama tentang amalan tersebut. Ya, terutama amalan yang memang dianggap gharib. Jadi jangan cepat-cepat memvonis. Taib. Ilmu kita itu sangat terbatas. Jangan cepat-cepat memvonis. Taib, tanya dulu kepada mereka yang ilmunya luas. Nah, ada dalil enggak akan amalan tersebut? Ya, jangan langsung memvonis. Oh, ini enggak sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi enggak pernah mengerjakan ini, bid'ah, gitu kan. Nah, emang semua yang Nabi belum pernah kerjakan jadi bid'ah, gitu kan. Kalau seandainya ada kaidah yang mendukung amalan tersebut atau ada dalil am yang mendukung amal tersebut, gitu, maka tidak menjadi bid'ah. Makanya dijelaskan bahwasanya pembagian bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dan bid'ah mahmudah itu Imam Syafi'i. Taib. Imam Baihaqi menjelaskan dalam Al-Madkhal bahwasanya ma'uhdisa, taib, segala sesuatu yang baru, walam yukhalif fihi, dan tidak menyelisih di dalamnya, taib, kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan, taib, maka itu adalah mahmudah. Itu adalah bid'ah mahmudah. Nah, ma'uhdisa wa yukhalif fihi kitaban wa sunnatan wa atharan wa ijma'an fa huwa bid'atud dhalalah. Nah, maka bid'ah dhalalah yang dimaksud dalam hadis menurut Imam Syafi'i adalah yang menyelisihi empat perkara tadi. 6. Wa minha anna yamagil mas'uli taib al-alimi an yas'ala sa'ila an qasdihi wa sabab fi'lihi. Nah, yang ditanya yaitu orang alim yang ditanya tadi, maka hendaknya dia tanya dulu
Alimnya bagus. Ya, Nabi SAW memberikan contoh demikian. Jangan asal vonis, tanya dulu. Ya, makanya dalam menyampaikan satu dalam ta'yin itu ada bulughul hujjah, ada fahmul hujjah. Tapi tidak cukup bulughul hujjah karena ada kemungkinan dalil sampai kepada dia tapi dia nggak paham dalil tersebut. Maka harus fahmul hujjah. Nah, bagaimana kita mau bulughul hujjah sementara kita tidak tahu keadaan orang yang melakukan amalan tadi gitu. Makanya ketika qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ada basiratin. Baik, saya mengajak kepada Allah, mengajak dengan basirah, dengan ilmu, tahu keadaan orang yang akan diajak bicara atau didakwahi. Nah, makanya tanya seorang alim yang ditanya tadi, Ustadz, gimana nih kalau si fulan bin? Antum tanya dulu ke si fulan. Kenapa dia mengerjakan pekerjaan demikian? Baru kita tahu. Ya, kalau sudah jelas keadaannya, baru terang, benerang nantinya. Taib. Sama dengan kasus ketika di mana? Di Masjid Nabawi. Taib. Ketika ditanyakan, Syekh, ma hukmu tawaf haulal kubur? Kuburin Nabi, fi Masjidin Nabi SAW. Apa hukum tawaf kubur di Masjid Nabawi? Kan tawaf kubur, tawaf kubur apa? Masuk dari pintu Baqi, kemudian nanti keluar dari pintu Jibril. Dia mengitari kuburan Nabi dan Raudhah, udah gitu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Antum memberikan hukum itu tawaf dari mana? Bagaimana antum tahu dia itu tawaf? Coba antum tanya dulu kenapa dia melakukan pekerjaan demikian. Siapa tahu dia lagi mencari sendal dia. Dia naruh sendal dia nggak tahu di pintu Baqi atau di pintu Jibril. Hanya dia masuk ke pintu Baqi. Udah gitu, kela. Boting di pintu Jibril ya. Tadi masuknya di pintu Jibril. Masuk ke pintu Jibril. Di pintu Jibril, kira-kira ada masuk nanti di pintu Baqi. Masuk lagi ke pintu Baqi. Kalau lagi di pintu Jibril. Nggak bisa. Antum memvonis secara zahirnya begitu saja. Antum harus tanya kepada dia, kenapa Anda mengerjakan pekerjaan demikian? Gitu. Nih. Kan mau belajar judulnya. Ini. Oh. Ini kan dulu judulnya mau belajar. Udah belajar begini. Wa minha anna mahabbatallahi ta'ala wa mahabbata sifatihi afdalul matlubat. Baik. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang dituntut, yang paling afdal, yang dituntut, yang diminta. Jadi mencintai Allah dan mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faminha anna ma kana min tilawati muta'alliqan bi sifati Rabbi Subhanahu wa taala kana afdalat tilawat. Nah, maka min tilawati, tilawah yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tilawat yang paling afdal. Kenapa? Karena tadi Nabi mengabarkan kepada orang tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Kenapa? Karena dia mengulang terus surat Al-Ikhlas karena itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-hadits hadis. Hadis yang ke-6. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Muadzin falaula shallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru was-saghiru wa dzul hajati. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Muadz, kalau seandainya kamu sholat tuh bacaannya sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha walaili idza yaghsha, itu aja. Ya, kenapa kita membacanya itu ketika sholat kalau jadi imam? Karena di belakang kamu itu yang sholat itu ada al-kabir yang sudah tua, wasogir ada anak-anak, wadul hajat ada orang yang punya hajat gitu. 520. Walam annahu lam yata'ayyan fi hadhihi riwayah fi ayyi salatin kana al-qawlu li Muadzin radhiyallahu anhu. Tidak dijelaskan, ya.
dalam riwayat ini salat apa sih yang dikerjakan Muadz. Lakin qad urifa anna Muadzan kana yutawilu fi isya'il akhirati biqaumihi. Tapi sudah maklum, sudah ma'ruf bahwasanya Muadz itu memanjangkan bacaan salat itu ketika salat Isya. Jadi imam fayakunu dzalika dalilan ala istihbabi qiraati hadhihi surati au qadriha fiha. Nah, maka perintah Nabi SAW tadi. Kan perintah Nabi tidak dijelaskan tadi. Ya Muadz, kalau antum salat jadi imam, bacanya surat ini. Tapi salat apa yang harus dibaca? Salat tadi, dalam salat apa? Ya, tapi kan ma'ruf, maklum bahwasanya Muadz itu memperpanjang salat itu dalam salat Isya. Dalam salat Isya. Nah, makanya karena ma'ruf maklumnya Muadz bin Jabal mengimami salat Isya kaumnya dan memperpanjang bacaannya, maka istihbabu qiraati hadhihi surah, maka mustahab pembacaan surat tadi au qadriha fiha, atau sekadar surat tadi panjangnya, sekadar dengan sabbihisma rabbikal a'la, sekadar dengan walaili idza yaghsha, dan sekadar dengan wasyamsi wa duhaha. Taib, surat apa aja yang sepanjangnya kurang lebih sama dengan itu. Nah, fiha dalam salat Isya. Lakin hadhihi suwar afdal min ghairiha litakhsisi 'alaiha. Nah, wa kadzalika ia bagi al-muhafadzatu 'ala kulli ma warad sahihan aw hasanan anhu sallallahu alaihi wasallam min al-qira'ati al-mukhtalifati fi sholati. Nah, dan juga hendaklah kita menjaga segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah itu sahih atau hasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat khusus ya dalam salat khusus. Misal salat subuh Nabi membacanya ini, salat zuhur bacanya ini, salat asar bacanya ini, salat isya bacanya ini, dan lain sebagainya. Fi'lan au qaulan au takhriran. Entah Nabi yang mengerjakannya atau entah Nabi yang menganjurkannya seperti tadi kepada Muadz bin Jabal, atau Nabi membiarkannya seperti tadi ya, orang yang membaca qul huwallahu ahad kan dibiarkan oleh Nabi. Au tahdidan, atau dianjurkan. Taib, wala qad ahsana man qala min ulama i'mal bil hadis walau marratan takun min ahlihi. Allahu akbar. I'mal bil hadis, amalkanlah hadis walau marratan, walaupun satu kali, takun min ahlihi, kamu jadi ahli hadis. Kamu jadi ahli hadis. Amalkanlah hadis walaupun hanya satu kali seumur hidup, maksudnya. Walaupun sekali seumur hidup. Nah, kemudian wabil jumlati as-sunnatu at-takhfif. Jadi sunnah ketika menjadi imam adalah meringankan bacaan. Lil illati lati bainaha wa tatwiluhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil awqati li tahaqquqi intifa'al illati ma qasdi iradati tatwil. Faqala sallallahu inni la adkhulu fi salati uridu italataha fa asma buka as-sabi fa tajawazu fi salati makhafata an tuftatana ummuhu. Wa li hadha qala Muadz afattanun anta qala maratin aw thalath. Nah, maka dan Nabi SAW memanjangkan bacaan Nabi SAW di sebagian waktu. Taib, ilatnya udah nggak ada. Litahaqquqihi intifa'al illah. Nabi sudah yakin bahwasanya tidak ada ilatnya. Tidak ada sebab untuk memendekkan bacaan sholat. Nggak ada sebab. Kenapa? Al-kabir nggak ada. As-shaghir nggak ada. Ya, kemudian al-marid nggak ada. Wadhul hajati nggak ada. Taib. Nah, karena itu nggak ada, maka Nabi panjangkan bacaannya. Nabi pernah membaca surat Al-A'raf, Nabi pernah membaca dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika Nabi ingin memperpanjang, satu waktu Nabi ingin memperpanjang. Dan Nabi setelah tahakkuk itu tidak ada. Tapi tiba-tiba ketika Nabi ingin memperpanjang, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Maka khawatir nanti ibunya nggak khusyuk dalam salatnya, maka Nabi pendekkan, nggak jadi untuk dipanjangkan. Nah, jadi boleh memanjangkan bacaan salat asalkan ilatnya sudah nggak ada. Ilatnya nggak ada. Ya. Orang lemah nggak ada, orang sakit nggak ada, orang tua nggak ada, dan lain sebagainya. Gimana caranya? Ya diumumkan dulu atau saya mau membaca surat Al-A'raf besok maghrib sebagaimana dalam hadis. Maka siapa yang bersedia untuk sholat panjang-panjang silahkan untuk sholat bersama kami di masjid ini. Tapi kalau tidak maka silakan untuk besok saja, maghrib besok saja untuk mencari masjid yang lain. Nah, demikian kan halas. Intifaul ilatnya tersempurnakan. Tidak ada ilat untuk meringkas bacaan sholat tadi. Wafil hadis
masail. Minha al-hathu ala qiraati hadhihi suwar. Afwan, ini hadis keberapa di Umdatul Ahkam? Di Umdatul Ahkam, hadis keberapa? Kalau nggak diketik. Kalau nggak bisa dihidupkan mikrofonnya. 108. 108. Ya, babutar gitu. 109. Hadis nomor 109. Taib. Wa fi hadha hadis masail. Minha al-hathu ala qiraati hadhihi suwar. Maka ini anjuran untuk membaca surat yang tadi. Taib. Wa nawiha fi salat. Taib. Ada satu orang baru hijrah. Udah gitu senang kepada grup-grup mujahidin. Wah. Sudah gitu ngomong ke saya bahwasanya itu bapak-bapak di masjid ini itu senang kalau seandainya bacanya itu panjang-panjang. Baca 30 ayat, 20 ayat gitu kan. Gitu dia pas jadi imam. Ini orang-orang masjidnya yang ngadu ke saya. Pas dia jadi imam. Tuh, ketika saya jadi imam, orang senang, nggak ada orang yang bacanya panjang-panjang. Nah, sudah gitu orang masjidnya ngadu ke saya. Bahwasanya si bapak itu senang pengennya itu bacaannya panjang-panjang. Kenapa orang masjid kok nggak senang gitu? Maksudnya orang kita itu bukan nggak senang suratnya panjang-panjang, bukan nggak senang masalah itu, tapi memang makhrajnya masih kurang betul gitu. Nah, makanya kami tidak senang kepada dia gitu. Nah, jadi sunnah itu apa? Takhfif, Syekh, bukan tatwil. Walaupun Nabi SAW pernah tahu, antum muhafadzah ala demikian silahkan, tapi ilatnya harus dijaga. Jangan sampai ada ilat ini dalam jemaah antum. Kalau ada ilat ini dalam jemaah antum, ya antum nggak ikut sunnah antum. Baik. Kemudian, idza kana imaman, ketika dia menjadi imam, wa fi hukmihi al-munfaridu, dan dalam hukum tersebut ada munfarid. Syarat munfarid. Wal ma'mum alladzi la yasma qiraatal imam, dan makmum yang tidak mendengar bacaan imam. Silakan untuk membaca surat yang tadi. Amin hatalilul ahkami linnas. Likauni ad'a ila al-qabul wal amali bil ilmi wa asbat fil qulub. Nah, ta'lilul ahkam linnas. Jadi menyandarkan hukumnya itu kepada makmum, kepada manusia yang lain. Kenapa? Kalau kita mengamalkan sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka, ad'a ilal qabul, maka lebih cenderung bisa diterima oleh masyarakat. Karena disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Wal amal bil ilmi. Kemudian wa asbat ilal qulub, dan lebih kuat nanti di hati. Wa minha arifqu bid du'afa. Lemah lembut kepada orang lemah. Wa syafaqatu alaihim. Kemudian sayang kepada mereka fil umulil ukhrawiyati, dalam perkara ukhrawiyah. Fa madhanuka bi ghariha min umuri dunya. Kalau perkara ukhrawi aja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syafaqah, sayang kepada umatnya, bagaimana dalam perkara dunia? Tapi perkara akhirat yang perlu tasyadud di dalamnya, Nabi takhfif di dalam. Tapi gimana dalam perkara dunia? Minha tahsinul ibarati fi ta'allumi bit tahdhidi ad-dali 'ala al-amri min ghairi ta'ati lafzihi mura'ati li nafratin nufusi anhu. Nah, memperbaiki ibarah dalam memberikan pengajaran. Memperbaiki ibarah dalam memberikan pengajaran. Kenapa ibarahnya seperti fainahu yusalli wara'aka al-kabiru wa saghiru wa dzul hajati. Ibarahnya bagus. Bagus. Kenapa? Karena di belakang kamu yang sholat itu adalah al-kabir, orang tua, wasaghir, anak kecil, wa dzul hajati. Nah, selanjutnya babu tarkil jahri. Babu tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma kanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Fi riwayatin salaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimin salaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar mereka membuka salat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah,
Dan dalam riwayat yang lain, bahwasanya aku sholat, kata siapa? Anas bin Malik. Aku sholat bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Saya belum pernah mendengar salah seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Muslim, Anas mengatakan, saya sholat di belakang Nabi SAW, dan sholat di belakang Abu Bakar, dan sholat di belakang Umar, dan sholat di belakang Utsman. Dan mereka memulai sholat mereka bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam awal bacaan mereka atau di akhir bacaan mereka. Sudah berlalu kan di hadis yang sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud di sini adalah bukan Nabi tidak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bukan Nabi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ingin menjelaskan bahwasanya Alhamdulillahirabbil alamin itu nama surat. Bukan menjelaskan Nabi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingin menjelaskan Nabi itu membaca surat Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti tadi. Tadi yang membaca yakhtimu biqul huwallahu ahad. Kenapa tidak menyebutkan bi suratil ikhlas? Dengan surat al-ikhlas. Kenapa? Disebutkan nama suratnya itu dengan awal daripada suratnya. Surat qul huwallahu ahad. Yang tadi surat sabbihisma rabbikal a'la. Surat walaili idza yaghsha. Surat wasyamsi waduhaha yang baru saja kita bahas. Baik. Jadi menamakan surat dengan awal ayatnya. Nah, kemudian semuanya selesai. Kemudian wa'lam annal qurra wal fuqaha minas sahabati wa tabi'in wa halum majarra qad ikhtalafu fi bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya ayatun minal Fatihah am la wa yajru biha fi salatil jahriyati am la. Qurra, baik, para ahli qiraat, fuqaha, dan juga ahli fikih daripada sahabat dan tabi'in. Mereka berbeda pendapat tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk ayat daripada Al-Fatihah atau tidak? Baik. Kalau seandainya masuk, misalnya apakah dijaharkan dibacanya atau tidak, gitu. Ma'ittifaqihim ala anna laisat ayata awwali bara'ah. Ittifaq semuanya ulama fikih, ulama qiraat, dari sahabat, dari tabi'in, bahwasanya dalam surat At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa la annaha ba'du ayatin fi suratin. Baik, bahwasanya itu adalah sebagian ayat daripada surat. Wala syakka annaha thabitatun fi rasmil mushaf. Tidak diragukan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu thabitah. Itu telah jelas terdapat dalam mushaf. Baik, awal al-Fatihah, awal surat Al-Fatihah. Baik, wa kullu suratin illa barah, dan awal daripada semua surat kecuali surat At-Taubah. Qala Sya'bi kana yaktubu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi badil amri ala rasmi Quraisyin bismikallahumma hatta nazalat wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Kataba bismillahi hatta nazalat, ini enggak usah lah. Baik, setelahnya. Wa tafaqal ulama ala annal Fatihata sab'u ayatin. Ulama berittifaq bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Surat Al-Fatihah itu jumlahnya ada 7 ayat. Fal ayatul ula inda man ya'udduha minha bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama bagi mereka yang menghitung bismillahirrahmanirrahim adalah Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian permulaan daripada ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat total. Ayat ketujuh. Ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim, ayat yang terakhirnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, sekarang bagi mereka yang tidak memasukkan bismillah sebagai Al-Fatihah. Oh enggak, bismillah bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah mah dimulai di alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tapi jumlahnya 7 ayat. Karena dalam hadisnya adalah sabu masani. Baik, itu 7 ayat gitu. Nah, maka gimana cara menghitungnya? Berarti kan kalau tanpa bismillah berarti kan 6 ayat. Tanpa bismillah berarti 6 ayat. Wa man lam ya'uddaha min al-Fatihati qala ibtida'uha alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Wa ibtida'ul ayatil akhirah, dan ayat ketujuh dimulai dari ghairil maghdubi alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Jadi sama-sama 7 ayat. Wa tajja man ja'ala min al-Fatihati wa min as-suwari bi annaha kutibat fil mushafi bi khattil Qur'ani. Di antaranya Imam Syafi'i dan kita juga yang berhujah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Fatihah
Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam mushaf Al-Quran. Ditulis dalam mushaf Al-Quran. Nah, kemudian qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair, Bismillahirrahmanirrahim al-ayatu sabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat ya, yang ketujuh. Rawat Tabarani bi isnadin sahih kulum thiqatun min riwayat Abi Hurairah marfu'an al-amru bi qira'ati fil Fatihati wa anha ayatun minha wa kadzalika rawa bi isnadin sahih wa rijalu thiqatun Ummu Salamah min fi'li sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa qawluhu kanu yaftatihuna salata bilhamdulillah afan. Imam Daruqutni meriwayatkan dengan sanad yang sahih semuanya thiqat. Daripada riwayat Abu Hurairah secara marfu, bahwasanya ada perintah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Dan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Nah, sekarang waqad istadalla bihi aw bima ba'dahu min al-ahadits ala adabil jahri bil basmalati fi sholati. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi dzalika ala salasati madzahib. Baik, sekarang udah jelas Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam Al-Fatihah. So, baik. Kenapa? Karena terdapat dalam mushaf. Kemudian riwayat Daruqutni yang mengatakan bahwasanya Nabi memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah dan itu termasuk daripada Al-Fatihah. Nah, kemudian apakah bismillahnya dibaca sir atau jahar? Baik, ada 3 mazhab. Yang pertama, tarkul basmalati sirran wa jahran wa huwa mazhabu Malik. Baik. Nah, menurut mazhabnya Imam Malik, tidak membaca basmalah secara sir atau secara jahar. Mazhabnya Imam Malik tidak membaca basmalah. Langsung alhamdulillah alamin. Atsani qira'atuha sirran la jahran. Pendapat yang kedua, mazhab yang kedua membacanya secara sir, tapi tidak secara jahar. Mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Jadi gimana? Ketika dia salat secara iftitah kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti demikian. Jadi bismillahnya sir. Baik. Mazhab yang ketiga al-jahru biha, yaitu menjaharkannya fima yajaru fihi. Asalkan salatnya salat jahar, subuh, maghrib, isya. Wa huwa mazhabu Syafi'i wa tawaifu minas salafi wal khalafi. Masya Allah, ini ditambahannya. Yang maksud nanti kan, yang tadi mah jelas mazhab Imam Malik, tak, dah. Yang kedua mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, tak, dah. Yang ketiga mazhab Imam Syafi'i wa tawaifu minas salafi wal khalafi. Taifatun satu, ini tawaif banyak daripada kalangan salaf dan khalaf. Nah, kemudian fahadhihi hadis halaman 525. Fahadhihi hadis sihahun thabitatun muthbitatun lil basmalati. Hadis-hadis yang disebutkan di atas ya. Nanti beli kitab al-udahnya. 1 2 3 hadis gitu. Itu thabitah, muthbitah lil basmalati. Sahih dan thabit yang menetapkan akan pembacaan bismillah. Wal jahri biha, dan menjaharkan pembacaan bismillah. Fahiya muqaddimatun alal hadis binafiha, dan ini didahulukan bagi hadis-hadis yang meniadakan pembacaan bismillah. Wala yalzamu min adami sama'i anasin basmalati wala jari biha adamu thubutiha wal jahru biha. Atuna alasan Anas bin Malik unggul. Alasan karena Anas bin Malik tidak mendengar bismillah. Nah, alasan Anas bin Malik unggul. Kan riwayat Abu Hurairah ada, riwayat yang lain ada, riwayat sahabat yang lain ada. Kenapa harus Anas bin Malik saja yang menjadi sandaran kita, menjadi sandaran Anda, gitu kan? Kenapa riwayat yang lain nggak bisa dijadikan sandaran? Padahal itu hadisnya sahih juga, gitu. Kemudian, kaifa wa yathabitun fi rasul mushaf bi khati. Sok aina. No tadi hadisnya sahih, ya, diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Tapi termasuk Anas bin Malik yang mana dia punya 2 riwayat dalam masalah demikian. Nah, kemudian tertulis dalam mushaf bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bittifaqi sahabati, semua sahabat ittifaq. Ditulis dalam Quran ari antum teu maca bismillah kumaha sok. Ditulis dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin. Tapi antum enggak baca. Gimana coba? Tertulis dalam Quran tapi enggak dibaca dalam salat gitu. Wa ijma'uhum ala an la yuthbitu fihi ghairahu. Mereka telah berijma sahabat untuk tidak mengisbatkan selain daripada Bismillahirrahmanirrahim. Wajal muslimuna ba'dahum alaihi. Dan ijma muslimun setelahnya akan perkara demikian. Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam Quran sebelum alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Fi kullil asari ila yaumina. Sampai sekarang tidak ada yang menghapus Bismillahirrahmanirrahim daripada surat
Al-Fatihah. Ma istimaihim ala ana laysat min barah wala yuktab fiha. 6. Selesai. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Al-hadits al-awwal an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah. Walakin nasitu ana. Qala fa shalla bina rak'ataini thumma sallama fa qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka 'alayha fa ka'annahu ghadban. Wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi wa kharajatil sar'anu وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم ونبئت أن إمران بن حسين قال ثم سلم. Nah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW mengimami kami, salah satu di antara salat Asy. Nah, Asy itu mabaina zawali syamsi ila ghurubiha. Time salat Asy itu salat di antara zawal mataharinya, setelah zawal sampai tenggelamnya matahari. Itu maknanya Asy. Makanya kalau Syekh Hamid Al-Bukhari mengatakan makan malam itu al-asya, taib al-asya itu adalah makan dari siang sampai tenggelamnya matahari gitu. Jadi makan itu dua, taib, satu al-ghada, satunya lagi al-asya. Al-ghada dari pagi sampai zuhur, al-asya dari zuhur sampai maghrib. Jadi makan itu cuma dua aja. Kita tambah futur, makan pagi, ghada, makan siang, asya jadi makan malam. Nah, jadi salah satu salatnya disebutkan oleh Abu Hurairah, cuman saya lupa, kata Ibnu Sirin. Salat zuhur, asar atau maghrib, itu kan lupa. Nah, kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat Nabi salam. Setelah Nabi salat 2 rakaat Nabi salam. Kan salat zuhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Nabi 2 rakaat. Ya, kemudian salam. Kemudian setelah salam, maka Nabi SAW berdiri, ya, bersandar kepada batang pohon, dikatakan batang pohon kurma yang ada dalam masjid. Kemudian seolah Nabi marah. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri Nabi SAW. Kemudian menyilangkan jari-jari Nabi SAW. Tashbik, ya, tashbik. Tapi menyilangkan tangan Nabi jari-jari Nabi SAW. Kemudian orang-orang keluar dari pintu masjid. Maka mereka berkata, sholat tadi kosor. Kok Nabi sholatnya 2 rakaat? Gitu. Harusnya kan 4 rakaat. Ini sholatnya 2 rakaat. Sholat udah dikosor. Dan di rombongan tersebut yang keluar dari masjid ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi mereka merasa malu untuk bertanya kepada Nabi SAW. Wibawanya Nabi SAW. Kemudian dalam jemaah tersebut ada seorang laki-laki. Tangannya panjang. Maka dikatakan Dzul Yadaini. Maka ia bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Kok sholatnya 2 rakaat maksudnya? Atau apakah memang sholat udah dikosor? Sholat zuhur nggak jadi 4 rakaat, tapi jadinya 2 rakaat. Maka Nabi SAW berkata, lamansa, saya tidak lupa, dan sholat tidak dikosor. Gitu. Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, akama yaqulu dzul yadain? Betul nggak seperti yang dikatakan dzul yadain? Tadi itu sholatnya cuma 2 rakaat. Maka mereka menjawab, betul. Maka Nabi SAW maju, kemudian Nabi SAW sholat, ya, apa yang ditinggalkan tadi 2 rakaat lagi. Ya, kemudian setelah itu Nabi salam. Salat menyempurnakan rakaat tadi. Setelah itu maka Nabi salam. Kemudian Nabi takbir lagi setelah salam, Allahu Akbar. Takbirnya buat apa? Buat sujud. Seperti sujud dalam sholat. Kemudian, atau lebih panjang, kemudian Nabi duduk di antara 2 sujud. Kemudian Nabi sujud lagi, gitu kan.
seperti mana sujud yang dalam sholat atau lebih panjang. Kemudian Nabi SAW bangun lagi daripada sujudnya, bertakbir. Nah, kemudian terkadang mereka bertanya, kemudian kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW salam. Farubama sa'aluhu thumma salama. Kemudian dikabarkan Mas Imran bin Husain berkata, kemudian salam. Jadi salamnya 3 kali. Salam yang pertama ketika salat 2 rakaat di sini. Salam yang kedua setelah menyempurnakan salat tadi, asyi. Kemudian salam yang ketiga setelah sujud sahwi. Baik, halaman 529. Wa ma alfadhuhu fal ashiyu ma baina zawali syamsi ila ghurubiha. Di antara zawalu syamsi ila ghurubiha sampai tenggelamnya matahari. Kemudian khasyaba ma'rudah adalah jiz'un min nakhlin, yaitu batang pohon daripada pohon kurma. Kemudian dikatakan wa fil qaumi rajulun fi yadihi yadayhi tulun, atau laqabnya dzul yadaini. Namanya khirbaq, khirbaq. Nah, kemudian halaman 530. Wa'lam anna ahaditsi babi sahwi fi sholati sitatun. Hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi ini ada 6. Baik. Wa in kana al-Mawardi dzakaraha khamsah. Walaupun Imam Mawardi menyebutkan itu ada 5. Wa aqfala hadits Imran bin Husain. Lupa memasukkan hadis Imran bin Husain. Wa huwa annahu sallama fi salatin. Bahwasanya Nabi SAW itu salam ketika sholat 3 rakaat. Pada sholatnya 4 rakaat. Setelah 3 rakaat Nabi salam. Kemudian Nabi sholat 1 rakaat. Penyempurnanya kan sholatnya 4 rakaat. Baik. Kemudian tsumma salama tsumma sajadataini. Kemudian Nabi salam, kemudian Nabi sujud 2 kali sujud sahwi. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Abu Hurairah. Taib, hadis Abu Hurairah. Tadi salam, belum selesai sholatnya tapi sudah salam. Sekarang enggak, sekarang ragu. Falam yadri kam sholat. Taib, berapa nih sudah sholatnya, gitu kan? Maka sujud sahwi juga. Hadis yang ketiga, hadis Abu Sa'id, juga ragu. Maka sujud sahwi juga sebelum salam. Yang tadi Abu Hurairah tidak menyebutkan tempat salamnya di mana. Tempat sujudnya di mana, sebelum salam atau setelah salam. Hadis Abu Sa'id dijelaskan sebelum salam sujud sahwinya. Hadis yang keempat, hadis Ibnu Mas'ud, yaitu Nabi berdiri untuk rakaat kelima. Maka Nabi SAW sujud setelah salam. Yang kelima, hadis ini, hadis dzul yadaini. Taib, alladzi dzakarahu al-musannif min hadis Abi Hurairah wa fihi as-salam minas nataini. Nabi salam setelah 2 rakaat, kemudian Nabi berjalan, kemudian Nabi berbicara, kemudian Nabi sujud setelah salam. Yang keenam, haditsu Ibnu Buhainah. Wa kadzakarahu al-musannifu ba'da hadza wa fi al-qiyamu minas nataini wa sujud qabla salam. Nabi berdiri setelah 2 rakaat. Enggak tahiyat awal dulu, tapi langsung berdiri. Nah, waqtalafal ulama fil akhdhi bi hadhil ahadits. Nah, ulama mereka berbeda pendapat tentang bagaimana nih pengamalan hadisnya. Udah, kita langsung mazhab Imam Syafi'i, al-aslu fihi as-sujudu qabla salam. Yaitu sujud sahwi sebelum salam. Walau ada baqiyatul hadis lain. Kemudian mengarahkan seluruh hadis kepada sujud sahwi sebelum salam. Nah, dikatakan wa yatawallu hadis Ibnu Mas'udin fil qiyam ila khamisatin wasujud ba'da salam ala annahu salasa ma'alim masawa illa ba'da salam. Nah, tadi hadis Ibnu Mas'ud gimana? Nabi sujudnya setelah salam. Maka Imam Syafi'i ya ta'awwal, mentakwilkan perkara demikian. Jadi Nabi SAW tidak tahu, Nabi lupa bahwasanya itu sholat rakaat kelima kecuali setelah salam. Jadi setelah salam, assalamualaikum. Dihajat ya. Nah, tadi rakaat kelima nih perasaan nih. Maka sujud sahwi gitu. Walau alimahu qablahu la sajada qablahu. Kalau Nabi tahu lupa itu rakaat kelimanya itu sebelum salam, nah maka Nabi pastinya akan sujud sebelum salam. Kemudian
eh, ke hukumnya aja ya. 537. Masalah tentang bagaimana apakah Nabi boleh lupa atau tidak bisa rujuk ke kitab Asy-Syifa. Ya bisa ke kitab Asy-Syifa. Nanti rekamannya sama Kang Sandi. Wa amma ma yata'allaqu bi usul fiqh wa hiya qawaidu furu'iddin. Berkaitan dengan usul fikih. Faqad ihtajja bi hadha hadis ala jawazi tarjih bi kasrati ruwat. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kaidah bahwasanya boleh kita melakukan amal tarjih dengan mana rawi yang lebih banyak. Yang datang tadi Dzul Yadain kepada Nabi SAW. Taib, jadinya hadis gharib. Taib. Nah, kemudian Nabi SAW tanya kepada rawi yang lain, yaitu sahabat yang lain. Ketika mayoritas pendapatnya sebagaimana pendapat Dzul Yadain, maka gharib naik lagi menjadi masyhur, maka menjadi roji. Taib. Wa ma yata'allaqu bil furu'. Ya berkaitan dengan furu'. Minha anna Abu Hurairah salama Nabi sallallahu alaihi wasallam alati salama minha minasataini. Abu Hurairah salat bersama Nabi SAW dan Nabi SAW salah 2 rakaat. Ma'lumun anna Abu Hurairah aslama ama Khaibar. Abu Hurairah masuk Islam kapan, Pak? Yaitu pada tahun perang Khaibar. Wa anna lam yahsul lahu suhbatun ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam siwa hadhil muddah. Dan Abu Hurairah tidak pernah suhbah kepada Nabi kecuali masa itu. 3 tahun aja suhbah kepada Nabi SAW. Fayakunu hadithu dzil yadaini mutaakhiran fala yakunu mansukhan. Nah, ini penguatnya nih. Di antara mereka yang mengatakan hadis Abu Hurairah ini yang kuat. Bahwasanya hadis dzul yadaini ini mutaakhir. Kenapa? Karena rawinya adalah Abu Hurairah. Wa minha anna nisyana rawi li ainil marwi la yamna'u riwayah. Ketika rawi lupa apa yang akan diriwayatkan, maka tidak terhalang untuk terus meriwayatkan. Kan Ibnu Sirin lupa. Salat asyinya apa tadi? Abu Hurairah menyebutkan. Cuman Ibnu Sirin lupa. Apakah berhenti tidak meriwayatkan? Enggak, riwayatkan. Tapi sebutkan, saya lupa. Abu Hurairah menyebutkan kepada salat nama salatnya apa, tapi saya lupa. Teruskan. Baik. Khususan idza lam yatalabbas bi ihamihi hukmun. Ya, apalagi kalau seandainya tidak berkaitan dengan hukum. Apa berkaitan dengan hukum? Lupa salatnya. Zuhur, asar, sama-sama 4 rakaat. Gitu kan? Kan nggak berkaitan dengan hukum. Lupanya itu nggak berkaitan dengan hukum. Wa minha anna niyatal khuruj min as-salati wa qatiha idza kanat binaan ala dhanni tamami la yujibu butlanaha. Kalau seandainya dia keluar dari salat, niyatul khuruj min as-salat, dia keluar selesai daripada salat atau memutuskan salatnya dengan salam. Tapi padahal masih kurang. Kotok itu kan diputuskan, belum sempurna. Tapi dia menyangka sholatnya sudah sempurna. Nah, perkara demikian tidak membatalkan sholatnya. Dia lanjutkan apa yang kurang dari sholatnya, teruskan. Nabi 2 rakaat sholatnya, kemudian salam. Prasangka Nabi kan Nabi sudah itmam. Nabi sudah itmam. Jadi dikatakan, ya nyerempet sedikitnya. Bahwasanya Nabi SAW sama seperti Bashar. Taib ansa kamatan setahun. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Tapi lupa Nabi SAW ini memang disengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kejadian itu tidak sering. Hanya untuk menyampaikan syariat kepada umat ini. Maka Nabi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam af'al, bukan dalam balag. Nah setelah itu Nabi sampaikan mana yang benar. Nabi sampaikan mana yang benar. Sehingga jadi syariat baru buat kita. Yaitu sujud sahwi. Nah, jadi Nabi salat 2 rakaat, tapi menyangka itu salatnya sudah sempurna, ternyata belum. Nah, akhirnya ketika diingatkan, Nabi sempurnakan. Tambah lagi 2 rakaat. Yang 2 rakaat tadi tidak batal. Kenapa? Karena Nabi menyangka itu sudah sempurna. Waminda anna salama sahwan la yubtilu shalah. Orang yang salam dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan salat. Waminda anna kalaman nasi la yubtilu shalah. Di antaranya juga kalamun nasi la yubtilu shalah. Tapi perkataan orang yang lupa, pembicaraan orang yang lupa tidak membatalkan salat. Kemudian waminha anna kalamal amri li islahi salati yubtiluha inda jumhuril fuqaha. Kalamul amdi, berkata secara sengaja untuk memperbaiki salat, maka membatalkan salat. Ada orang, misal,
main-main dalam sholat. Misal, atau dia tasawuf awalnya ketinggalan, dia langsung berdiri. Kemudian misalkan kalamul amdi, kita mengingatkan, tasyahud awal kurang, misal. Tasyahud awal kurang, tasyahud awal ketinggalan, misalkan. Nah, itu membatalkan sholat. Karena kalamul amdi li islahi sholat. Kalamul amdi li islahi as-sholat. Nah, kemudian, halaman 539. Anha afal katsirata allati laysat min jinsi afali sholati idza waqa'at sahwan la tubtilu shalah. Bahwasanya af'al katsirah yang tadi, Nabi SAW jalan, kemudian sebagian riwayat lagi masuk ke dalam rumah, kemudian keluar dari rumah, gitu. Nah, maka yang bukan bagian daripada jinsi salat, bagian daripada salat, tapi kalau terjadinya karena lupa, itu pun tidak membatalkan salat. Nah, kemudian wa minha taqdirul qurbi fi jawazil bina bima warada fi hadzal hadithi wa ma'adahu tawilun. Kalau jaraknya pendek antara salam ya sampai dia bina melanjutkan sholatnya, itu jaraknya itu pendek itu segimana? Kalau jaraknya pendek maka lanjutkan, tapi kalau jaraknya panjang nggak boleh, batal sholatnya. Yang 2 rakaatnya batal. Nah, panjang pendeknya itu bagaimana cara menghitungnya? Dikatakan menurut Ibnu Attar sesuai dengan hadis ini. Sesuai dengan hadis ini. Jalan keluar masjid, bersender di pohon kurma, ya sudah gitu masuk lagi masjid. Nah, itu dikatakan qurb. Wa ma'adahu fahuwa tawil. Nah, selain daripada itu maka dihukumi dia jaraknya panjang. Maka 2 rakaatnya jadi tidak sah. Taib. Fala yajuzu fil bina wa huwa wajhun fi madzhab Syafi'i. Taib. Wa qaddarahu ba'dhum bil urfi. Sebagian lagi mengatakan enggak, panjang atau pendek tergantung urf. Kalau menurut orang urfnya biasanya sebentar itu sekian menit. Panjang itu sekian menit. Nah, sebenarnya lagi dihukumi pada urf. Di satu tempat nih, Kang, hari panjang itu seberapa menit? Panjang itu berarti 2 menit, Kang. Oh, berarti kalau di atas 2 menit, berarti kalau di atas 2 menit maka dihitung panjang. Di bawah 2 menit maka dihitung pendek, gitu. Waqtaru jumhur Syafi'iyyin wa qaddarahu ba'dhum bimiqdari sholati. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya takdirnya dengan sholat. Dengan sholat. Jadi kalau seandainya sholat 4 rakaat, kemudian jarak antara dia selesai salam sampai dia ingat kembali apa yang lupa itu dengan kadar 1 sholat, nah maka dikatakan pendek. Tapi kalau lebih daripada 1 sholat, maka dikatakan panjang. Nah, kemudian wa minha syar'iyatu sujudi sahwi. Baik, disyariatkan sujud sahwi. Wa minha anna sujud sahwi sajdatan. Sujud sahwi itu dua sujud. Wa minha annahu fi akhir salati. Itu di akhir salat. Kemudian anna sujud sahwi yatadakhalu. Sujud sahwi ini saling memasuki. Jadi maksudnya kalau seandainya yang lupa dia banyak, maka cukup dengan 2 sujud sahwi. Nah, mahal sujud sahwi ba'da as-salami dalam hadis ini. Sesuai dengan hadis ini adalah tempatnya sujud sahwi adalah setelah salam. Dalam madzhab Syafi'i qabla as-salam. Nah, kemudian di antara penguat bahwasanya itu qabla salam, bahwasanya ida'un nasri bi qouli Zuhri ana akhir amrayni min fi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya qabla salam. Kata Imam Zuhri bahwasanya perkara paling akhir yang dikerjakan oleh Nabi SAW, sujud sahwi itu adalah sebelum salam, bukan setelah salam. Wa tsanihi ma anna alladziina rawahu qablahum min mutaakhir islami wa asajiru sahabati. Yang meriwayatkan sujud sahwi sebelum salam itu adalah mereka yang mutaakhir Islam atau sahabat-sahabat yang kecil, junior sahabat. Kalau junior sahabat berarti kan mereka itu kan masuk Islamnya di masa akhir sebelum Nabi SAW wafat, karena kan juniornya sahabat. Bisa jadi anak-anak sahabat yang senior, ya anak-anak sahabat yang senior. Berarti kan di masa akhir Nabi SAW wafat. Nah, kalau di masa akhir Nabi SAW wafat, berarti kan akhirul amrayn. Berarti kan perkara terakhir yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah sujud sahwi sebelum salam. Nah, kemudian halaman 534. Wa minha ana hukmu sahwil imam yata'allaqu bil ma'mumin. Ketika imam lupa, maka makmum juga kena hukum yang sama, yaitu sujud sahwi. Maka makmum sujud bersama
imam. Wa ilam yasu, walaupun makmum enggak lupa. Wa minha anna takbir fi sujudi sahwi kama fi sujudi tilawat, sujud di salati. Takbir sujud sahwi sama dengan takbir sujud dalam salat. Wa minha annahu la yushra at-tasyahhud ba'da sujudi sahwi. Enggak ada tasyahud setelah sujud sahwi. Jadi enggak usah baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatul, enggak. Setelah sujud sahwi duduk kembali kemudian baru salam. Wa minha jawazu ruju'il musalli fi qadri sholati nafsihi ila qouli ghairihi. Bolehnya seseorang merujuk salatnya berdasarkan kabar dari orang lain. Merujuk salatnya, melihat keadaan salatnya berdasarkan kabar dari orang lain. Imaman kana au ma'muman, imam atau ma'mun. Wa huwa wajhun marjuhun fi madzhab Syafi'i. Dan itu adalah pendapat yang marjuh dalam madzhab Syafi'i. Ada salat orang seberapa rakaat tadi? Sekian rakaat gitu kan. Nah, dalam madzhab Syafi'i itu marjuh. Dzakara sahibu tatimah wal jumhur ala khilafihi. Dan jumhur ulama itu bertentangan dengan pendapat ini. Wa qalu, mereka pendapat la ya'malul musalli illa ala yaqini nafsihi. Seorang yang sholat dia tidak mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini. Ila an yakunu al-mujizuna mimman yaslu yaqin bi qaulihim. Kecuali orang yang membolehkan menyandarkan kepada orang lain ketika dia mendapatkan derajat yakin dengan kabar orang lain, maka silakan. Derajat yakin dari kabar orang lain. Nabi tadi ala yakini nafsihi. Nabi sholat 2 rakaat, dia yakin. Datang Dzul Yadain, yakin Nabi sholatnya enggak. Lam ansa wa lam tuksor. Saya enggak lupa dan sholat tidak dikosor. Nabi yakin. Tapi Nabi tanya lagi kepada yang lain. Nah, al-mujizuna mimman yaslu yaqin bi qaulihim wa huwa an yablughu ila hadit tawatur. Kalau jumlahnya sampai hadut tawatur, nah maka silahkan. Dan saya mah yakin 4 rakaat. Tapi orang banyak, saya sholatnya 3 rakaat. Oh, tuh, ya menangin orang banyak itu. Menangin orang banyak. Nam, hada akhiruhu wallahu a'lam. Satu lagi tanggung. Al-hadits tsani, terakhir. An Abdullah bin Buhainah wa kana min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama fi rak'atayn ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada salata wa antadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun qabla an yusallima thumma sallama. Dari Abdullah bin Buhainah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu salat zuhur. Dan Nabi berdiri setelah salat 2 rakaat. Enggak tasyahud awal. Walam yajlis, tidak tasyahud awal. Maka orang-orang ikut berdiri. Ikuti Nabi SAW. Sampai Nabi selesai sholatnya. Kemudian orang-orang menunggu salamnya Nabi SAW. Nabi nggak salam. Nabi takbir. Allahu Akbar. Nah itu salam, takbir, sujud lagi. Taib kabbar wa wajlisun qabla an yusallim thumma salam. Ya takbir untuk sujud sahwi maksudnya. Kemudian Nabi duduk, kemudian Nabi salam. Yaitu salamnya sujud sahwi adalah sebelum salam. 6. Hadza akhiru wallahu a'lam. Wassallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.